Di tengah situasi global yang sedang memanas saat ini, dan banyak sekali para pakar yang keluar-keluar di TV dan sekaligus sosial media, mungkin channel ini doang nih, yang dari awal optimis, mengatakan Indonesia itu justru diuntungkan dengan kejadian blokade Selat Hormuz. Bukannya admin menafikan dampak negatif akibat blokade Selat Hormuz pada ekonomi Indonesia. Karena jika minyak tembus di atas 120 US dollar per barel, itu jelas terjadi tekanan brutal pada fiskal kita. Bahkan, Kementerian Keuangan sampai ngasih simulasi yang bikin merinding. Kalau harga minyak rata-rata di atas 100 US dollar saja dalam setahun, maka defisit APBN kita bisa jebol hingga ke 3,6% dari PDB. Artinya, sudah melewati batas aman 3%. Ini bukan sekedar angka, tapi kita sudah masuk dilema yang nggak enak. Karena di satu sisi, pemerintah terpaksa nih menaikkan subsidi BBM demi menjaga daya beli masyarakat. Karena kalau BBM naik, biaya logistik akan naik, yang ujungnya semua harga bahan pokok juga naik. Di sisi lain, kalau subsidi membengkak, artinya APBN kita juga berdarah-darah. Tapi kembali lagi, di tengah tekanan itu semua, admin tetap optimis Indonesia masih diuntungkan dari konflik Iran dengan Amerika Serikat ini. Ada celah berkah yang nggak semua orang lihat. Konflik Iran dengan Amerika Serikat yang bikin dunia energi panik, diam-diam juga jadi durian runtuh bagi Indonesia, baik di sektor tambang, nikel, dan kelapa sawit. Nah, kali ini kita akan fokus pembahasan khususnya ke sektor sawit. Akibat konflik Amerika Serikat dengan Iran, membuat harga CPO langsung melonjak ke kisaran 1.700 hingga 1.800 dolar per ton. Jelas, ini bukan kenaikan biasa. Sekali lagi, ini merupakan jackpot moment buat petani dan sekaligus eksportir Indonesia. Karena saat minyak fosil mahal, biodiesel jadi makin kompetitif, dan di titik ini, strategi Indonesia langsung naik level. Program B50 yang tadinya ditargetkan tahun 2028, sekarang dipercepat menjadi 2026. Ini bukan sekedar kebijakan energi loh, tapi langkah agresif menuju kedaulatan energi. Apalagi kita sudah melihat dampaknya langsung. Program B40 saja sudah menghemat anggaran devisa hingga 130 triliun. Bayangin nih, kalau B50 jalan penuh, maka Indonesia bukan cuma bertahan, tapi justru menguat di tengah krisis global. Dan kalau ditarik lebih dalam lagi nih ya, dampaknya itu gila banget sih. Karena B50 bisa memangkas impor solar kita sampai 5,3 juta ton per tahun. Artinya, kita nggak lagi terlalu bergantung pada pasar global yang liar, dan sekaligus bisa menghemat devisa yang diproyeksikan tembus 172 triliun rupiah. Tentu, angka ini langsung ngaruh ke stabilitas fiskal dan sekaligus neraca perdagangan. Karena sebelumnya APBN buat beli minyak dari luar, dialihkan untuk membeli kelapa sawit dari petani sendiri, yang artinya duit masuk ke kantong Indonesia sendiri. Dan perlu diingat, ini bukan soal energi loh, tapi soal kedaulatan. Sekali lagi ya, kedaulatan. Karena jika negara pelan-pelan nih, berubah dari negara importir energi, kemudian menjadi negara yang punya kontrol atas nasib energinya sendiri melalui kelapa sawit, artinya kelapa sawit yang dulu cuma dianggap sebagai komoditas ekspor, sekarang naik kasta menjadi tulang punggung energi nasional. Tentu, ini merupakan transformasi besar, dan jujur saja, ini juga bikin bangga khususnya para petani. Tapi sampai di sini, pasti ada yang mikir nih, apakah program B50 tidak mengganggu sektor pangan? Narasi seperti ini sering kita jumpai di media sosial, televisi, dan lain-lain. Tapi sebenarnya, kalau kita boleh jujur ya, itu semua gak berdasarkan data, karena data dari industri dan statistik justru menunjukkan sebaliknya. Kenapa? Mari kita lihat lebih detail lagi. Produksi CPO Indonesia tahun 2025 kemarin itu mencapai 51 juta ton, naik 7,2% dari tahun sebelumnya. Sedangkan konsumsi domestik itu cuma 48%. Di sini, biodiesel menyerap sekitar 12,7 juta ton, sektor pangan menyerap 9,83 juta ton, sedangkan oleokimia itu menyerap cuma sekitar 2,2 juta ton. Jadi, konsumsi domestik secara keseluruhan itu totalnya cuma sekitar 24,76 juta ton. Bahkan, ekspor CPO Indonesia di tahun 2025 kemarin naik sekitar 9%, sebesar 23,6 juta ton dengan nilai 24,4 miliar US dollar. Artinya, narasi biodiesel mengganggu sektor pangan selama ini itu nggak terbukti sama sekali. Karena faktanya, ada buffer stok sekitar 3,2 juta ton. Jadi, ini bukan cuma aman,
Tapi, ini bukti bahwa Indonesia bisa jalan di 3 kaki sekaligus. Ekspor jalan, energi jalan, dan konsumsi rakyat tetap aman. Lantas, kenapa pernah ada nih kejadian krisis minyak goreng? Nah, disinilah sumber salah paham yang sering muncul. Industri minyak goreng di Indonesia itu hampir sepenuhnya dikuasai oleh sektor swasta. Sehingga, ketika terjadi kelangkaan nih, penyebab utamanya itu bukan kekurangan CPO, melainkan praktik oligarki atau mafia yang menimbun barang, padahal CPO-nya tersedia cukup. Jadi, ketika minyak goreng sengaja ditahan di gudang, pasar tentu akan merasakan kekurangan. Disinilah problem utama minyak goreng langka selama ini, karena swasta terlalu bebas dalam mengelola distribusi minyak goreng, padahal minyak goreng merupakan salah satu bahan pokok strategis karena pengaruhnya sangat besar bagi kehidupan masyarakat sehari-hari. Sekarang kita kembali ke bagian yang paling menarik dari program B50. Selama ini orang melihat B50 cuma dari sisi domestik, padahal dampaknya itu bisa langsung ke global, terkhusus bagi kompetitor utama seperti Malaysia. Dalam media resmi asal Malaysia nih, ekonom Universitas Kebanggaan Malaysia, Dr. Nolin Khalid mengatakan bahwa B50 akan membuat sawit Indonesia kurang kompetitif karena pungutan ekspor yang lebih tinggi dan ketersediaan ekspor yang lebih ketat. Namun ini justru membuka peluang bagi Malaysia. Sekilas, kalimat ini ancaman bagi industri kelapa sawit kita. Tapi, kalau logikanya dibalik, justru itu tanda kita lagi di jalur yang benar. Kenapa demikian? Mari kita coba lihat peta besarnya. Indonesia itu memegang pangsa pasar sekitar 53% pasar CPO dunia. Sementara Malaysia itu cuma sekitar 25%. Bedanya, jika B50 diterapkan, Indonesia punya pasar domestik yang besar, yang artinya kita nggak sepenuhnya bergantung pada ekspor. Sedangkan Malaysia masih sangat bergantung pada ekspor. Jadi, ketika Indonesia menahan nih sebagian produksi untuk B50, pasar global jadi lebih ketat, supply chain akan berkurang, harganya pun secara otomatis akan naik. Nah, sampai di sini, siapa yang diuntungkan? Ya dua-duanya. Tapi bedanya, Indonesia tetap unggul karena kita punya 2 mesin, ekspor dan konsumsi domestik. Ini nih yang bikin posisi kita itu lebih tahan banting. Dan di titik ini, terjadi juga perubahan besar. Dari yang sebelumnya price taker menjadi price maker. Dulu kita harus ikut harga pasar global. Nah, ke depan, kebijakan dalam negeri kita bisa menggerakkan harga dunia. Mau harga naik, ya tinggal tahan ekspor. Mau stabil, ya longgarkan. Ini nih, power yang sebelumnya Indonesia nggak punya. Yang berarti, B50 bukan cuma kebijakan energi, melainkan instrumen geopolitik. Ini sama persis loh, seperti apa yang terjadi pada industri nikel dalam 2 tahun yang lalu. Kala itu Indonesia jor-joran, produksi nikel secara besar-besaran. Mau harganya anjlok, ya bodo amat. Karena itu memang yang diharapkan oleh Indonesia. Supaya apa? Supaya perusahaan-perusahaan tambang dan pengolahan nikel di luar negeri itu semua pada bangkrut. Kalau dalam ekonomi, itu disebut dengan predator pricing. Dan betul saja tuh, tambang-tambang dan pengolahan nikel di luar negeri seperti Glencore, Wio Metal, BSP, First Quantum Metal, Avenbury, dan lain-lain itu semua pada tutup. Ini bukan perusahaan kecil loh, tapi perusahaan multinasional semua. Dan ketika udah pada bangkrut nih, barulah Indonesia memangkas produksi nikel. Supaya apa? Ya supaya harganya naik. Ini pola yang sama yang bisa diterapkan pada sawit. Maka dari itu, dengan B50 kita punya kendali sendiri. Apalagi nih ya, kelapa sawit sering mendapatkan black campaign. Dan yang bikin miris itu, justru orang-orang di dalam negeri juga kena cuci otak. Padahal, hampir semua yang kita pakai sehari-hari, makan gorengan, sabun, es krim, coklat, bahkan pasta gigi, semuanya itu terhubung dengan kelapa sawit. Coba kalian bayangin nih, kalau lemak sawit digantikan dengan kedelai, butuh berapa hektar lahan kedelai itu? Untuk kebutuhan pangan dan oleokimia di dalam negeri saja, itu sudah butuh sekitar 24 juta hektar, atau hampir setengah luas pulau Kalimantan. Bandingin jika tetap menggunakan sawit, hanya butuh sekitar 3 juta hektar, alias kurang dari 6% luas Kalimantan. Itu belum dihitung dengan volume biodiesel, ekspor, dan lain-lain. Bisa-bisa seluruh Kalimantan jadi pertanian kedelai itu, kalau maksa digantikan dengan kedelai. Tapi kenapa nih, masih banyak orang yang protes sawit? Ya karena mereka FOMO doang, otak gak ada. Karena kalau bicara efisien dan anti-deforestasi, justru harus mendukung sawit. Karena membutuhkan lahan yang lebih sedikit dibandingkan tanaman lain.
mau dipelintir seperti apapun, mau muter-muter seperti apapun, ya jawabannya tetap lebih efisien kelapa sawit. Makanya gak heran, akibat Black Campaign ini, muncul kekhawatiran di level yang lebih tinggi. Malaysian Palm Oil Board, sekaligus Sam Derby Plantation, sampai-sampai kasih warning keras nih di forum global. Bahkan disebut, dunia bisa kehilangan akses minyak nabati paling efisien dan produktif. Ini bukan pujian biasa loh, tapi pengakuan bahwa sawit Indonesia merupakan pemain kunci dunia. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Apakah kalian masih nggak percaya kalau perang Iran dan Amerika Serikat ini sebenarnya ada beberapa sektor yang diuntungkan? Uniknya, sektor yang diuntungkan merupakan andalan ekspor Indonesia. Nah, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video. Dadah!